Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu statistika pada minggu kelima atau pertemuan kelima. Nah, pada minggu kelima atau pada pertemuan kelima, kita akan melanjutkan materi kemarin atau materi pada minggu keempat, yaitu sari numerik data. Nah, jadi pada minggu keempat kita sudah belajar mengenai ukuran pemusatan ya, atau central tendency, yang terdiri atas mean, median, modus, lalu kuartil, dan percentile. Nah, sekarang pada minggu kelima kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran. Nah, di sana kita akan belajar mengenai range, kemudian variansi, dan standar deviasi. Oke, jadi pada minggu kelima kita akan belajar mengenai measure of variability atau ukuran penyebaran. Nah, jadi untuk penyebaran itu sebenarnya ada 5 ya. Jadi ada range, interquartile range, kemudian variansi, standar deviasi, kemudian ada koefisien variasi. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah range, kemudian interquartile range, kemudian variansi, dan standar deviasi. Nah, jadi ini ada perbedaan data. Dia memiliki mean yang sama, jadi pusatnya sama. Jadi kemarin kita sudah belajar ukuran pemusatan. Nah, jadi mean-nya itu sama. Nah, tapi di sana ukuran penyebarannya berbeda atau variasinya berbeda ya. Nah, jadi dia titik tengahnya itu sama, tapi datanya itu melebarnya berbeda ya, karena ukuran penyebarannya itu berbeda. Nah, jadi semakin besar ukuran penyebarannya, nah maka datanya itu semakin landai ya, atau semakin pendek. Ya, landai lah ya. Nah, kalau semakin kecil ukuran penyebarannya, maka datanya semakin tinggi ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah range, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah jangkauan. Ya, mungkin ini kalian sudah pernah dengar ya. Nah, jadi range ini itu adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana ya. Nah, yaitu X largest dikurang X smallest, atau data terbesar dikurang dengan data terkecil ya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini datanya setelah diurutkan, ya jadi datanya harus diurutkan dulu ya. Diurutkan, paling kecil atau terendah itu 1, kemudian paling besar atau paling tinggi itu adalah 14. Jadi range-nya itu adalah 14 dikurang 1, data terbesar dikurang dengan data terkecil. Hasilnya adalah 13. Ya, kekurangan dari range ya, jadi kelemahannya itu adalah dia mengabaikan bentuk distribusinya ya, atau bentuk dari datanya itu dia diabaikan. Ya, dia tidak bisa menggambarkan bentuk datanya seperti apa. Nah, contohnya nih, ya ini kalau digambarkan, jadi bentuknya kemarin kita udah ada belajar sekilas shape-nya ya. Nah, jadi ini dia ya sama semua ya. Ya, datar itu. Nah, karena frekuensinya masing-masing itu sama ya, 1 semua. Nah, di sini range-nya adalah 12 dikurang dengan 7 atau diperoleh 5. Nah, ini data kedua. Jadi sama-sama paling rendah itu 7, atau data terkecilnya itu 7 dan data terbesarnya itu 12 ya. Tapi di sini frekuensi 12 itu dia lebih banyak ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti ini. Ya, jadi dia agak meninggi di 12, tapi range-nya sama. Itu yang pertama. Jadi dia tidak bisa menggambarkan bentuk dari distribusi datanya. Nah, yang kedua dia sangat sensitif terhadap outlier atau pencilan ya kemarin ya, atau nilai ekstrim. Nah, jadi ini datanya sama jumlahnya. Hanya saja di sini pada data kedua itu terdapat outlier ya. Ya. Jadi semua itu satuan ya. 1 2 3 4 dia ratusan, 120. Jadi ini outlier.
Nah, jadi range-nya jumlah datanya sama, hanya saja dia ada outlier. Yang data yang pertama itu range-nya 4 dan data kedua itu range-nya 119. Jadi dia sangat sensitif sekali ya terhadap outlier atau nilai ekstrim. Nah, kemudian yang kedua adalah interquartile range. Jadi kelemahan range tadi itu diatasi dengan yang namanya interquartile range. Jadi permasalahan outlier atau nilai ekstrim tadi, nah maka terpecahkan dengan adanya interquartile range. Ya, jadi ini dia. Ya, jadi dia mengeliminasi nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah ya. Dan dia hanya menghitung range dari 50% datanya. Ya, jadi ini dia interquartile range itu adalah kuartil ketiga dikurang dengan kuartil ke-1. Ya, jadi ini kita sudah belajar juga kemarin cara mencarinya. Jadi interquartile range itu adalah Q3 dikurang dengan Q1. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini namanya adalah box plot ya. Ya, ini namanya box plot atau diagram kotak ya. Nah, jadi di sini box plot itu terdiri atas ya, jadi kalau kalian nanti diminta menggambar box plot, ya box plot itu terdiri atas nilai minimum, kemudian Q1, lalu Q2, Q3 dan nilai maksimum. Ya, jadi ada 5. Nah, jadi ini ekornya ya. Misalkan ini ekor, itu adalah nilai minimum. Nilai minimumnya itu 12. Nah, kemudian kita tarik garis dari 12 ini ke 30 ya. 30 ini adalah Q1-nya. Jadi kalian cari Q1-nya berapa? Ya, diperoleh dengan nilai 30. Kemudian kita buat kotak di sini. Kotak, kemudian kita bagi atau kita tarik garis vertikal. Ini adalah nilai dari Q2 atau mediannya ya. Di sini ditunjukkan mediannya 45. Kemudian kita buat garis vertikal lagi. Ya, di sini adalah nilai Q3 yaitu 57. Kemudian kita tarik garis horizontal. Ya, kemudian baru garis vertikal ini adalah nilai maksimum. Ya, interquartile range tadi Q3 dikurang Q1. Nah, kalau range biasa kan 70 dikurang dengan 12 ya. Jadi kalau range biasa ya itu diperoleh 70 dikurang 12 ya. Ya, diperoleh 58. Oke, jadi ini ya perbedaan antara interquartile range dan range. Nah, selanjutnya adalah variansi dari populasi. Nah, jadi variansi populasi itu lambangnya adalah sigma kuadrat ya. Jadi memang seperti ini, sigma kuadrat. Nah, di sana kita kemarin sudah belajar untuk min populasi itu adalah mu ya. Kemudian ukuran sampel dari populasi itu adalah n besar. Nah, tapi kita mainnya tidak pada populasi ya. Kita mainnya pada sampel. Ya, ini dia variansi dari sampel. Nah, lambangnya itu adalah S kuadrat. Jadi variansi sampel itu adalah lambangnya X kuadrat, yaitu sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1 ya. Ya, jadi ini XI itu adalah data ke I. Jadi kalau datanya ada 3 misalnya, berarti X1 dikurang dengan rata-ratanya dikuadratkan, kemudian ditambah dengan X2 dikurang rata-ratanya dikuadratkan, dan ditambah X3 dikurang rata-ratanya dikuadratkan, baru dibagi N-nya tadi 3 dikurang 1 yaitu 2. Ya, kita lihat contohnya nanti ya. Nah,
Kemudian standar deviasi. Ya, standar deviasi ini adalah ukuran variasi atau ukuran penyebaran yang paling sering digunakan. Ya, jadi ini melihat seberapa jauh data menyebar dari min-nya ya, dari rata-ratanya. Ini memiliki satuan yang sama dengan data aslinya. Nah, kalau tadi variansi dari populasi itu sigma kuadrat, maka standar deviasi dari populasi itu adalah akar dari variansi. Jadi lambangnya adalah sigma saja. Jadi kalau tadi ada kuadrat, sekarang tidak ada kuadratnya. Nah, kita mainnya di sampel. Nah, jadi kalau di sampel itu adalah S saja ya. Nah, jadi kalau variansi, jadi tadi variansi sampelnya itu lambangnya S kuadrat. Ya, jadi kita cari dulu variansinya, baru bisa kita dapat standar deviasi. Jadi standar deviasi itu ya cukup ini saja diakarkan. Ya, ini lambangnya S ya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita akan menghitung standar deviasi dari sampel ini ya, dari data ini. Oke, jadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ini dia N-nya 8. Nah, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya diperoleh 16. Nah, jadi S, ya, ini langsung dicari S-nya ya, diakarkan ya. Tapi bisa saja kalian cari S kuadratnya dulu. Ya, S kuadratnya kalian cari dulu. Ya, jadi tadi kan rumusnya kita pakai S kuadrat. Jadi lebih mudah itu pakai S kuadrat dulu ya. Jadi kita tidak perlu menulis akarnya. Itu kan sama dengan ya, sigma XI dikurang X bar ya. Dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Nah, jadi di sini data pertama itu adalah 10, jadi 10 dikurang dengan X bar dikuadratkan ditambah data kedua itu 12 dikurang X bar, data ketiga 14 dan seterusnya hingga 24 dikurang X bar. Nah, jadi bisa untuk mempermudah penulisan bisa kalian tuliskan titik-titik saja ya. Jadi cukup tuliskan 2 data ditambah titik-titik ya. Oke, lanjut. Nah, kita masukkan X barnya. X barnya itu 16 ya. Jadi 10 dikurang 16 dikuadratkan ditambah, jadi semua X bar ini diganti dengan 16. Nah, jadi kalau ditambah satu langkah lagi, kira-kira ya akar. Nah, ini kita cari. Jadi ini adalah 6 kuadrat ya. Atau min 6 ya, sama saja. Jadi 10 dikurang 16 itu kan min 6. Min 6 dikuadratkan itu 36. Kemudian ditambah 12 dikurang dengan 16 itu adalah min 4. Min 4 dikuadratkan itu 16. Kemudian ditambah ya, di sini 14 dikurang 16 itu min 2. Min 2 dikuadratkan itu 4. Ya, ditambah. Ya, kita lanjutkan tadi baru 14 ya. 15 dikurang 16 itu 1. Dikuadratkan ya hasilnya. Kemudian ini juga 1. Kemudian ditambah. Ya, ini 2 berarti 4. Ditambah ini juga 2 berarti 4. Ya, ini 8 berarti 64. Ya. Kemudian ingat pernya itu masih di dalam kurung ya. Ya, jadi memang agak susah kalau pakai S, jadi mending S kuadrat saja dulu. Nah, ini per 7. Ya, jadi ini kalau kalian jumlahkan dapat hasilnya 130. Kemudian diperoleh standar deviasinya itu adalah 4,3. Materi kita pada pertemuan kelima cukup sampai di sini. Silahkan dikerjakan latihannya ya. Kemudian
dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.